modern. Limbah TPA seperti ini jarang mendapat sentuhan teknologi. Karena itu, jangan bandingkan TPA kita dengan pengolahan sampah di negara maju. Dan bau busuk menjadi pemandangan sehari-hari di TPA seluas 8 hektar ini. Sedikit yang menyadari, belatung pada gunungan sampah itu bisa menjadi sumber inovasi, khususnya pakan ternak. Sampah, lalat, dan belatung masih menjadi masalah besar di sekitar kita. Selain kotor dan menjijikan, limbah yang satu ini kerap dijauhi orang karena baunya yang tidak sedap. Jarang yang berpikir, lalat dan belatung ini bisa digunakan untuk pakan ternak, karena dianggap menjadi biang kelumpuhan untuk bebek. Belatung sebagai pakan ternak sampai saat ini memang belum banyak diketahui masyarakat. Di Garut misalnya, kebanyakan peternak masih memberi makan bebeknya dengan konsentrat dan mengangonnya langsung di sawah. Cara ini dianggap lebih ekonomis karena peternak tidak perlu mengeluarkan biaya pakan meskipun menguras tenaga. Selain hemat biaya, keuntungan angon bebek adalah kualitas telurnya lebih tinggi karena pakannya alami dan bukan dari konsentrat. Tapi konsekuensinya, tukang angonnya harus menjaga bebek di sawah selama 24 jam penuh. Jika sawahnya mau digarap, ia juga harus pindah ke lokasi lain untuk mencari lahan baru yang jaraknya bisa belasan kilometer dari rumahnya. Pak Redi, boleh diceritain gimana sih sulitnya ngangon bebek, Pak? Ya, sulitnya kalau habis panen ya, harus pindah ke wilayah lain. Paling jauh Bapak angon sampai berapa kilometer atau sampai kemana, Pak? Ya, paling-paling 15 kilo, cuma bisa Medan, Pak, Semarang, atau ke Sanding, Pak, paling dekatnya. Kalau pakannya berapa, Pak, biayanya? Biayanya cuma nggak ada, nggak pakai apa-apa, cuma di angon. Meski irit biaya dan telurnya berkualitas, peternak bebek dengan cara diangon meminta pengorbanan. Peternak harus membuat kandang bebek dan sekaligus tenda di sawah orang. Jadi demi keamanan, tukang angon dan bebeknya pun harus sama-sama tidur di sawah. Beginilah peternak secara tradisional. Memang biaya perawatan terkesan murah, namun waktu dan tenaga yang dikeluarkan cukup besar. Betapa tidak, Pak Dedi harus tinggal di saung ini selama 24 jam dan bergerak sejauh 15 km untuk mencari pakan bebek. Dedi Mulyadi, makanya tidak tahu jika bebek suka memakan belatung. Tapi menurut pengalamannya, bebeknya menjadi lumpuh dan bahkan mati setelah menelan belatung. Karena itulah, ia menghindari belatung untuk makan bebeknya. Saya takut sebenarnya dikasih belatung, takut dengan kelumpuhan bebek, misalnya dari saya lihat teman saya tuh dikasih belatung, saya takut sebenarnya dikasih belatung. Jadi sampai sekarang belum pernah nyoba, Pak, ya? Ya, coba. Garut memiliki alat
jauh dan pemandangannya yang indah. Warganya pun cukup terbuka dengan pemikiran atau ide yang baru. Untuk mencari tahu apakah belatung bisa menyembuhkan bebek atau tidak, warga Sukakalia di Tarogong Kidul bersedia mendatangi aktivis pertanian Yusriyatna. Alumnus ITB ini bersedia berbagi ilmu tentang belatung sebagai pakan bebek. Banyak titik yang nggak bisa bertelur rata-rata karena kurang protein. Ya, makanya kalau yang di Angon itu pasti nyari yang banyak keongnya. Banyak kejadian yang di kandang, diternak di kandang, jarang bertelur. Karena apa? Cuma dikasih dedak, keong nggak ada. Akhirnya apa? Alternatifnya beli konsentrat. Sekarang konsentrat harganya berapa? 11.000 per kilo. Kalau dedak berapa? Cuma 2.000. Jauh kan? Bayangkan ya kalau kita beli konsentrat, titiknya sedikit, nol, nggak ada untung. Sejumlah petani mempertanyakan keluhan bebek pasca memakan belatung kepada Ucu. Saya pun ikut menyimaknya dengan baik. Belatung itu suka bertelur di tempat-tempat yang membusuk. Apakah itu di pohon-pohonan, di daun-daunan, di sayur-sayuran, atau di bangkai. Yang bertelurnya bisa tentara hitam ini, lalat tentara hitam, atau lalat hijau, atau lalat biasa. Dua-duanya ya sama. Jadi belatungnya sama sebetulnya, tetapi penjelasannya kira-kira ya, walaupun ini perlu dicoba nanti. Nanti kan kita coba. Kenapa yang dari bangkai itu bisa menyebabkan lumpuh? Karena sebetulnya belatung nanti yang kita cari pun nanti itu banyak yang dari lalat hijau. Belatungnya putih-putih nanti ada, kita kasih makan ya. Kenapa itu bisa menyebabkan lumpuh? Karena gini, daging membusuk itu pasti ada bakterinya. Bakterinya biasanya itu kalau kita makan daging basi aja kita kan mencret ya, perut kita nggak kuat. Nah ini dimakan oleh bebek. Maksud bebek adalah makan belatung sebetulnya, karena dia suka belatungnya. Tetapi di situ kan ke bawah juga dagingnya kemakan. Nah bakteri yang ada di bangkai itu yang menyebabkan penyakit. Lalat yang dipakai ternyata bukan lalat biasa, tapi lalat tentara hitam atau black soldier fly. Lalat ini aman dan tidak membawa bibit penyakit. Kalau belatung-belatung yang di sini yang diternak itu memang dari lalat tentara hitam. Kenapa milih lalat tentara hitam? Karena belatungnya relatif lebih besar-besar. Kenapa kalau bisa diternak ini? Kedua, si lalat ini juga kalau hidup dia tidak menyebarkan penyakit. Beda dengan lalat yang biasa ada di rumah atau lalat hijau. Itu bisa menyebarkan penyakit kalau ada. Jadi kalau ini diternak, ini aman buat kita. Nggak akan menyebabkan disentri. Karena dia apa? Dia nggak makan. Dia makannya itu waktu jadi belatung gitu ya. Ini yang hidupnya masih ada belatungnya. Ya masih jalan-jalan. Kalau yang jalan-jalan masih ada ini. Nah ini udah hampir itu. Nah ini semuanya lalat tentara hitam lebih besar. Dan kalau sudah jadi lalat, dia enggak makan. Dia hanya minum. Umurnya paling 8 hari. Setelah 8 hari dia selama 8 hari itu dia bertelur. Setelah bertelur dia mati. Harga telur bebek di pasar lebih tinggi harganya pada bebek yang pakannya non-konsentrat. Ini peluang bagi peternak yang memakai belatung sebagai pakan. Dan ini sebetulnya kalau di luar negeri sudah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah. Jadi sampah itu bisa dihabiskan dengan belatung ini dalam secara cepat dalam waktu yang singkat gitu. Ya. Yang mudah-mudahan lah dari sini berawal kita bisa memulai cara berternak yang baru gitu ya, yang murah, yang mudah. Walaupun mungkin sekarang katakanlah menjijikan untuk sebagian orang, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti ini menjadi sesuatu yang menjanjikan buat kita usaha, menjanjikan buat kita menambah penghasilan kita, karena artinya kita nggak usah beli lagi.
mencari lalat hitam sebenarnya tidak sulit. Hanya butuh ember, kardus, dan sampah organik. Nah, ini adalah media sederhana yang bisa kita gunakan untuk budidaya belatung. Anda cukup menggunakan ember, kemudian simpan bahan-bahan organik di dalam sini, lalu tambahkan kardus yang dilipat. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan telur lalat. Setelah itu Anda simpan dan ditutup, kemudian diberikan rongga. Ini fungsinya agar lalat bisa masuk, lalu simpan sampai dengan belatung itu tumbuh menjadi besar sehingga bisa digunakan untuk makan bebek. Selain bertani, mata pencarian warga Desa Sukakarya, Kecamatan Maroke Kidul, Kabupaten Garut adalah beternak bebek. Salah satunya Ricky Supriyatna yang ingin menjadi peternak yang efisien tapi dengan hasil yang tetap berkualitas. Sudah 3 bulan ini ia mencoba belatung sebagai pakannya. Dedi dan Ricky sama-sama warga Sukakarya dan juga sama-sama peternak bebek. Bedanya, Ricky lebih berani berinovasi dengan memanfaatkan belatung sebagai pakannya. Alasannya cukup rasional. Ricky tidak mau menghabiskan waktunya seharian untuk mengangon bebek. Dan dia pun ingin memiliki usaha yang berkualitas. Semula, Ricky sering mencari keong di sawah untuk kebutuhan kalsium bebeknya. Namun, seiring dengan semakin sulitnya mencari poluska itu, ia beralih ke belatung. Apalagi, Ricky memang menghindari pemakaian konsentrat. Kenapa sih Kang Ricky pada akhirnya berani buat pakai belatung buat makan bebek di sini, Kang? Itu juga memberanikan diri. Terus terbukti hasilnya lebih bagus daripada keong. Menggunakan belatung itu, Kang, ya? Iya. Kalau belatungnya sendiri, cara budidayanya prosesnya seperti apa, Kang? Gampang, cuma tumpuk-tumpuk sampah, bekas-bekas gebuk pisang, itu aja. Sayur-sayuran juga Hanya sayur-sayuran sama organik. Kalau kelebihan dari belatung dibandingkan menggunakan keong buat makan apa, Kang? Kelebihannya terutama itu caranya susah. Kalau keong ini gampang, cuma budidaya tumpuk-tumpuk sampah, di sawah banyak. Bagaimana pengarahan Uci Supriyatna? Budidaya belatung tidaklah sulit. Lalat hitam yang menjadi induk belatung itu ternyata memang mudah dipancing dengan sampah organik. Dalam hitungan hari, maka belatung atau bagus itu bahkan sudah bisa dipanen. Nah, ini contoh belatung yang sudah dikonsumsi oleh bebek-bebek di sana. Keren kan? Sedikit. Meski tak diundang, lalat lain bercampur dengan lalat hitam dan sama-sama menghasilkan belatung. Belatung hitam yang besar-besar itu berasal dari lalat hitam, sementara belatung putih yang kecil berasal dari lalat yang lain. Singkatnya, dengan budidaya belatung ini, maka limbah organik bisa teruraikan dan peternak pun bisa menghemat biaya pakan. Kalau cara membudidayakan belatung itu sendiri bagaimana, Kang? Jadi sampahnya bebas apapun, sayuran, Mati, bekas, pisang. kalau keunggulan belatung dibandingkan dengan keong, apa? Proteinnya lebih tinggi. Sekarang cari suka keong lah, gampang dicari. Dalam uji coba 3 bulan ini terbukti, tidak ada satupun dari 70 ekor bebek tik yang masuk mati. Semuanya sehat walafiat saja. Itu berarti, belatung yang dikabarkan bisa membuat lumpuh ataupun mati jika dikonsumsi bebek itu hanya mitos belaka. Dulu kan orang bilang kalau misalnya bebek pakai belatung itu nanti bisa lumpuh. Kang Ricky yang sudah mencoba belatung ini untuk bebek, hasilnya gimana? Kamu bisa diceritakan? Hasilnya bagus, tidurnya lebih banyak, tapi terutama banyak yang ngangon itu bilangnya pada lumpuh, tapi enggak. Kang Ricky
Berarti bebeknya tidak ada yang luput setelah makan. Nggak ada. Ricky menjual telur bebeknya Rp2.000 per biji. Namun dia juga mengolahnya menjadi telur asin yang dia jual Rp3.500 per bijinya. Karena bebeknya bisa bertelur 50 butir per hari, maka penghasilan kotornya adalah Rp175.000 per hari. Sebuah akselerasi pendapatan yang cukup besar dibandingkan saat dia dulu menjadi tukang ojek. Dulu kan Akang tukang ojek nih ya, kenapa bisa tertarik jadi petani atau peternak bebek Kang? Kita juga kepaksa berani-bandingkan diri buat jadi peternak. Kita juga hasil modal ngojek. Tapi kalau Akang bandingkan hasilnya lebih besar mana Kang? Ya lebih besar bebek, ternak bebek daripada ngojek. Kelebihan beternak bebek dengan pakan belatung adalah tidak perlu diangkut, cukup dipelihara di kandang dan tidak perlu membeli konsentrat. Dampak positifnya adalah telur bebek menjadi lebih berkualitas dan peternaknya pun bisa melakukan pekerjaan yang lain. Ini tentu sebuah kecerdasan, karena peternak tidak lagi disandra dengan urusan intiknya seharian dan bisa berperan dalam mengatasi persoalan sampah. Pemakaian belatung sebagai pakan ternak di Indonesia sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2010. Di ITB, belatung juga sudah menjadi salah satu kajian yang menarik pada Fakultas Sekolah dan Ilmu Teknologi Hayati atau SITH. Saya sengaja mencari beberapa pakarnya di sana untuk mencari tahu lebih lanjut soal belatung ini. Sebagian orang menganggap jika dikonsumsi belatung bisa melumpuhkan bebek. Benarkah demikian? Kita tanya langsung ke pakarnya. Menurut peneliti dari SITH ITB Ramadhani, dari 100 kali uji coba yang dilakukan, tidak ada satu kasus pun yang menunjukkan belatung menjadi penyebab kelumpuhan ikan. Ini artinya, pengalaman empirik di lapangan maupun eksperimen ilmiah di laboratorium membuktikan hal yang sama. Maggot aman dimakan bebek. Definisi lumpuh pada hewan unggas itu biasa disebabkan oleh keracunan makanan. Nah, pemberian maggot sendiri, maggot itu pada dasarnya tidak mengakumulasi racun pada tubuhnya. Selama kita bisa memelihara belatung ini dalam sampah organik yang relatif bersih. Nah, dugaan kami sebenarnya pada saat mitos anggapan itu ada adalah sampai sekarang kami belum menemukan kasus seperti itu. Jadi aplikasi yang dilakukan oleh rekanan kami dari grup Agripreneur Ganesha sendiri yang nanti mungkin bisa Bapak-Bapak lihat, saya rasa aplikasi maggot sebagai pakan bebek tidak menimbulkan kelumpuhan. Alih-alih menjadi siap kelumpuhan, belatung justru diajukan sebagai pakan alternatif. Alasannya, kandungan lemaknya rendah sehingga ayam daging pun bisa mengguli ayam kampung rasanya jika diberi belatung. Selain itu, kandungan protein belatung juga jauh di atas daging satwa lainnya. Belatung bisa digunakan pakan ternak, yang mungkin agak belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kandungan protein mereka relatif tinggi. Jadi satu ekor belatung itu bisa mengandung 40% protein dari seluruh berat tubuhnya. Jadi kalau kita asumsikan kita memiliki belatung 1 kilogram, kita akan memiliki 400 gram protein. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Sebab daging sapi terbaik pun itu mungkin hanya sekitar 20% sampai 30%. Jadi dengan jumlah protein yang sangat tinggi ini itu sangat potensial untuk digunakan sebagai pakan ternak. Belatung sebenarnya adalah anak lalat yang bermetamorfosa menjadi pupa seperti kepompong pada kupu-kupu. Namun untuk menernakan belatung yang efektif, diperlukan kondisi lingkungan yang baik, cahaya yang terang, dan suhu udara yang tepat.
telur, ulat, kepompong. Nah kalau ini namanya pupa kalau pada serangga lalat ini. Pupa nanti setelah 7-10 hari dia akan lepas menjadi dewasa lagi. Jadi itu siklusnya seperti itu. Dewasa, disimpan. Jadi ini tahap ini akan sebagian untuk dikonsumsi oleh ternak, sebagian kita simpan lagi di kandang kawin, biarkan dia bertelur lagi gitu. Terus seperti itu nanti. Meski kurang disadari, lalat tentara hitam sesungguhnya ada di mana-mana. Jika tertarik membudidayakan lalat ini, Anda bisa menggunakannya dengan simulan atau pancingan makanan kesukaannya, yakni sampah organik. Khususnya sampah yang penting seperti ampas kelapa. Oke, jadi awalnya kalau kita akan mengembangbiakan lalat tentara hitam ini, kita bisa trap dari alam menggunakan stimulan yang bisa menarik lalat itu, bisa dengan sampah organik, misalnya ampas kelapa itu yang paling efektif. Nanti ketika lalatnya sudah datang, itu ciri-cirinya warna hitam, kemudian ada bagian abdomennya, perutnya itu yang warna putih, ukurannya sekitar 2 cm, itu bisa kita ambil dan kita pindahkan ke kandang. Kandangnya terserah bisa ukuran kecil seperti tadi yang di laboratorium, atau kandang yang seperti ini yang ideal. Di negara maju, belatung sebetulnya sudah lama dikembangkan sebagai pakan ternak dan sekaligus solusi sampah domestik. Bahkan, negara-negara yang beriklim dingin pun sudah memproduksinya dengan kapasitas bertonton setiap harinya. Padahal, secara genetik, lalat lebih suka berkembang biak di kawasan tropis dan berhawa panas seperti di Indonesia. Di negara-negara Eropa dan juga Cina, ada sekitar 2-4 ton lalat yang menjadi belatung yang dihasilkan untuk kebutuhan pertanian. Sedangkan di Indonesia masih terbilang minim. Padahal kondisi tropis Indonesia sangat memungkinkan untuk tumbuh kembangnya lalat. Inilah tantangan yang harus